Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi di dalam ibadah online dan kami berharap kita semua senantiasa tetap di dalam perlindungan Tuhan dengan pergumulan-pergumulan yang terjadi membuat kita lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan. Baiklah, kita akan mengawali ibadah ini dengan suatu pujian musim telah berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Biarlah pujian ini sungguh meneguhkan kita semuanya bahwa musim di dunia ini bisa berlalu, namun satu hal, kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Bahkan Dia selalu memelihara hidup kita dari hari ke hari di dalam pergumulan dan tantangan kita. Terpujilah nama Tuhan. Baik, kita akan mengawali dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih jika Tuhan memberikan kesempatan dan waktu untuk bersama-sama sejenak duduk di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasakan bagaimana pemeliharaan-Mu dan kekuatan-Mu untuk melewati kehidupan yang sedang terjadi dan yang ada di hadapan kami. Oleh karena itu, biarlah berikan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, sehingga pada kesempatan ini kami kembali memperoleh kekuatan yang baru melalui firman-Mu yang kami dengar dan yang kami baca, dan setiap saat Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya awal, pertengahan hingga akhir Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kita yang terjadi, kita akan senantiasa merespon kehidupan ini bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Sebagai nats pembimbing pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-49. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak.
sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan untuk murid-muridnya pada saat itu, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan biarlah nats ini juga berbicara kepada kita semua. Tenanglah menghadapi badai yang sedang terjadi. Dan percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Sebelum lebih lanjut, kita akan mendengarkan satu kesaksian dari saudara kita yang luar biasa. Tuhan menolong dan Tuhan campur tangan. Kita dengarkan bersama. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk bersaksi pada kesempatan kebaktian ibadah online hari ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang selalu memberkati, menyertai saya setiap hari tanpa henti. Sungguh luar biasa kasih Tuhan terhadap saya. Tuhan sangat baik, bahkan sering berbicara, mungkin tidak langsung kepada saya pribadi, melainkan Tuhan Yesus lebih seringnya memberikan pesan kepada saya melalui orang-orang di sekitar saya. Kesaksian saya saat ini saya ambil dari pekerjaan saya yang terakhir tanggal 31 Juli kemarin. Nah, ini memberikan dampak juga terhadap keluarga saya, karena yang pasti sudah tidak bisa berpenghasilan lagi tiap bulan gitu kan. Dan saya tidak putus asa di situ. Istri saya memberikan semangat untuk bagaimana caranya tetap berusaha meskipun di situasi pandemi seperti ini. Coba menaruh lamaran di sana sini, tapi alhasil masih belum ada panggilan sampai detik ini gitu kan. Tapi ada cara lain yang mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah mengetahui bahwa sebelumnya saya juga sudah pernah berjualan mie gitu kan. Nah, dengan jualan mie ini akhirnya saya dan istri saya bersemangat lagi nih, ya kan, mempunyai niat lagi untuk mempunyai usaha gitu. Dan sebelumnya saya mau menceritakan singkat saja bahwa saya selesai bekerja tanggal 31 Juli kemarin itu karena ada pengurangan, karena PPKM di Malang ini atau di Indonesia juga masih belum kunjung berakhir gitu kan, bahkan sampai sekarang pun juga masih PPKM gitu. Nah, akhirnya perusahaan saya memberikan surat keputusan bahwa dari total karyawan itu dikurangi 9 sampai 25 orang, dan termasuk saya ada di dalamnya. Tapi di sini saya mengucap syukur karena tidak merasa kecewa atau merasa menyesal, karena Tuhan menguatkan saya setiap hari gitu. Dan terlebih keluarga saya juga mendukung, dan saya mengucap syukurnya istri saya memberikan dukungan untuk berjualan lagi. Ya sudah, kita mulai lagi saya berjualan, dan ini sudah berjalan hampir 2 minggu. Dan syukur puji Tuhan, setiap kali saya berjualan ada aja yang beli gitu kan. Datang pelanggan baru, pelanggan lama juga menanyakan gitu kan. Jadi saya sering mengantar pesanan ke sana ke sini gitu kan, mendapatkan hasil. Nah, hidup di dalam Tuhan yang saya segani itu adalah mengasihi kayak gitu dan bersyukur. Jadi sedikit banyak usaha saya ataupun penghasilan saya tetap mengucap syukur. Bahkan di dalam permasalahan apapun saya juga tetap mengucap syukur, karena Tuhan mengajarkan itu gitu kan kepada anak-anaknya. Dan saya merasakan hal yang luar biasa lawatan Tuhan melalui ucapan syukur, kemudian berniat, maksudnya saya mempunyai niat yang tinggi untuk berusaha ini gitu kan. Terus kemudian
dapat pesan juga gitu kan dari orang terkasih saya. Dia pernah bilang bahwa mintalah kepada Tuhan berkatmu gitu kan, tapi jangan lupa menyampaikan kepada Tuhan kamu sebagai saluran berkat. Jadi sejak saat itu saya berdoa bahwa minta berkat kepada Tuhan itu adalah untuk bisa dapat memberkati orang lain, atau bisa dibilang sebagai penyalur berkat buat orang lain gitu kan. Sampai saat ini juga saya juga berdoa seperti itu, dan puji Tuhan, mengucap syukur sekali gitu kan. Untuk awal-awal usaha itu ada pendapatan yang mungkin kalau bisa dibilang masih kurang maksimal gitu kan, tapi tetap disyukuri gitu kan. Kemudian ada beberapa pendapatan yang mungkin lebih dari cukup, dan di situ saya bisa menyisihkan dana untuk bisa memberkati orang lain dengan cara saya memberikan sembako mungkin, kemudian berbagi terhadap keluarga saya gitu kan. Nah ternyata kemarin hari Rabu ya, hari Kamis mungkin, kalau hari Jumatnya itu saya datang ke rumah keluarga saya gitu kan, terus kemudian saya berbagi berkat buat keluarga saya gitu kan. Ya dari doa-doa dari keluarga itu yang memberkati saya balik gitu kan. Dan akhirnya puji Tuhan ya, berarti hari Kamis, karena hari Jumat kemarin itu omset saya itu di atas rata-rata, puji Tuhan. Dan bisa dibilang sih dengan berkat yang saya berikan kepada keluarga saya itu kembali gitu kan, kembali lagi kepada saya. Jadi kalau bisa dibilang itu aneh tapi nyata gitu kan. Dengan memberi sekian, kembalinya juga sekian gitu kan. Memang nggak langsung, tapi dengan dengan melalui proses, yaitu proses penjualan itu tadi. Nah, yang saya syukuri di sini adalah saya benar-benar menyayangkan masa-masa muda saya sampai saat ini, yang menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, yang yang menomorduakan Tuhan bisa jadi, kemudian ya mengabaikan lah istilahnya. Saya jarang untuk berharap kepada Tuhan, kemudian merasa bisa sendiri dengan kekuatan saya sendiri. Tapi dengan adanya saya memulai mesbah keluarga dengan istri saya di sini dapat pelajaran baru. Setiap hari dapat pelajaran baru, yaitu mengasihi dan mengasihi, seperti itu kan. Nah, ketika kita bisa mengasihi Tuhan, berarti kita bisa mengasihi sesama gitu kan, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Itu yang saya pelajari selama ini, dan sehingga saya bisa mengucap syukur dalam segala hal, kecil besar, perkara kecil maupun perkara apapun ya yang saya terima, saya mengucap syukur karena Tuhan pasti memberkati saya, seperti itu ya. Mungkin demikian kesaksian dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi saluran berkat juga dari kesaksian saya ini buat Bapak Ibu Saudara yang ingin semakin mendekat dengan Tuhan. Dan pastinya jangan khawatir, Tuhan itu baik. Berkat Tuhan tidak akan pernah habis buat kita. Sedikit banyak rezeki yang kita terima, mengucap syukur senantiasa, karena Tuhan sudah memberikan berkat sesuai dengan kemampuan kita, dengan kebutuhan kita, seperti itu. Mungkin ini saja kesaksian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kiranya kesaksian yang sudah kita dengar bersama itu memberikan spirit yang baru, bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak terbatas dengan situasi. Kita boleh kehilangan, kita boleh menghadapi badai, tetapi di situ Tuhan campur tangan dalam hidup ini. Bacaan kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-23, 24 dan 25. Saya akan membacakan untuk saudara. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut, Paulus, engkau harus
menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Puji nama Tuhan, bahwa di dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, kita sangat tahu bagaimana pergumulan, tantangan yang harus terjadi. Dia harus melewati badai yang dahsyat, badai secara fisik. Di dalam bacaan ini adalah dalam pelayarannya menuju Roma, dan di situ Tuhan menghadapkan satu kesulitan yang luar biasa. Mereka harus terapung-apung di laut. Dan untuk renungan pada pagi hari ini, tetap tenang menghadapi badai. Sesungguhnya ini adalah satu hal yang sangat sulit. Bagaimana kita bisa tenang sementara badai itu menerpa? Badai kehidupan, badai kehilangan pekerjaan, badai penyakit, dan masih banyak macam badai. Dan bagaimana kita bisa tenang dengan kondisi itu? Yang sejujurnya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dan ada 3 hal yang membuat Rasul Paulus itu tetap tenang untuk menghadapi badai. Yang pertama adalah dalam ayat yang ke-23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Paulus menyatakan bahwa tadi malam malaikat berdiri di sisiku. Apa maknanya ini untuk kita semuanya? Tuhan mau ingatkan, di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi ini, ada Tuhan yang di sisi kita. Sebagai pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Jadi di tengah-tengah badai yang terjadi, ada Tuhan di sisi kita. Dan inilah yang sungguhnya harus kita renungkan bersama dan menjadi kekuatan kita. Sesulit apapun, seberat apapun, sesakit apapun, ada Tuhan di sisi kita. Dan ini yang pertama yang dihadapi oleh Rasul Paulus, sehingga dia tetap tenang karena ada Tuhan yang menyertai. Yang kedua, ayat yang ke-24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Dikatakan bahwa jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita kebenaran. Maknanya adalah bahwa Tuhan akan menghantar kita melewati badai ini menuju seberang, menuju kepada keberhasilan. Sekali lagi, perjuangan Paulus saat itu luar biasa. Dia harus menghadapi gelombang, bahkan kapalnya yang hancur. Namun, semua yang bersamanya selamat. Dan akhirnya pun Paulus sampai menghadap kaisar, menyampaikan tentang berita Tuhan. Saudaraku, badai yang ada di hadapan kita
adalah bagian dari perjalanan yang harus kita lewati. Percayalah bahwa Tuhan akan menghantar kita. Dari awal menyertai kita, menuntun kita, dan membawa kita ke tempat tujuan. Keberhasilan melewati badai, keberhasilan melewati tantangan, keberhasilan melewati ujian. Dan saat inilah kita melihat akan mujizat itu. Dan yang ketiga adalah ayat yang ke-25, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kita tetap tenang menghadapi badai, karena Tuhan yang menolong kita. Karena itu tabahkanlah hatimu. Artinya biarlah kita melewatinya. Kita mempercayai bahwa ini memang harus terjadi. Dan Tuhan izinkan kita untuk menghadapinya, melewatinya dengan satu tujuan. Kita melihat, kita merasakan kuasa Allah, mujizat Allah ada dan nyata bagi kita semuanya. Jadi saat inilah Tuhan mengajar kita pribadi lepas pribadi, bukan untuk berteori, tetapi mempraktekkan, melihat, menikmati kuasa Allah. Allah yang menyertai kita, Allah yang memberikan harapan kepada kita, dan Allah yang memberikan kemenangan. Oleh karena itu, tabahkan hatimu. Tenanglah dalam badai, Tuhan bersama kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak mampu untuk menghadapi badai kehidupan ini. Namun karena Tuhan yang selalu mendampingi kami, yang tetap menopang hidup kami, sehingga kami mampu melewatinya. Terpujilah nama-Mu. Melalui renungan firman Allah yang kami dengar bersama, kami dikuatkan dan diteguhkan bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya sungguh kita mendapatkan berkat melaluinya, dan karena kita tahu hanya Tuhan yang menolong kita. Baik, kita akan nyanyikan satu pujian, doa Yabes yang menjadi berkat bagi kita sekalian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan
Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu yang sedang menghadapi badai. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan dan membuat hidupnya tetap tenang karena Tuhan yang bersama. Oleh karena itu lawatlah pribadi lepas pribadi, kuasa-Mu bekerja dan kuasa-Mu menolong mereka. Mereka boleh merasakan dan menikmati bagaimana kekuatan Allah yang sesungguhnya terjadi atas kehidupannya. Memberkati dalam pekerjaannya, memberkati di dalam rumah tangganya. Juga Tuhan menolong anak-anak kami yang masih di dalam pendidikan, yang situasinya sesungguhnya membuat kami semua menjadi kesulitan. Oleh karena itu tolonglah ya Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan dan memberikan hikmat sehingga anak-anak kami terselamatkan karena campur tangan. Demikian juga Tuhan berkati di dalam rumah tangga, dalam kebutuhan setiap hari. Tuhan melawat dan Tuhan mencukupkan. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Dan juga yang susah Tuhan hiburkan. Kiranya kasih karunia-Mu yang senantiasa menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami merasakan dan menikmati akan lawatan dan campur tangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kiranya berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah kepada kita semuanya melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah.